Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan memberkati baik jemaat yang hadir di gereja maupun jemaat yang belum sempat ada di dalam gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan beri sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada. Saudara-saudara, di dunia ini ada hal yang aneh. Kenapa aneh? Semua manusia kalau nanti tutup mata, semua maunya masuk surga. Termasuk saya dan saudara-saudara. Yang setuju katakan amin. Karena di dunia ini lembah air mata penuh dengan masalah. Ya, dan kita tahu di surga itu bahagia selama-lamanya. Tapi sayang, kalau waktu masih hidup, waktu masih sehat, waktu masih kuat, nggak ingat sorga. Nah, ini yang bahaya. Kalau sudah mau mati, ingat sorga. Tapi kalau masih hidup, masih kuat, masih sehat, nggak pernah ingat sorga. Membuktikan apa? Orang berbuat dosa sesukanya. Orang nggak perlu ibadah. Yang Kristen pun juga begitu. Saudara-saudara, dan hari ini kita akan lihat tentang keselamatan. Keselamatan itu ditentukan oleh dua bagian besar. Satu ditentukan oleh Tuhan. Ya, kita lihat. Yang kedua, bagian kita. Dia telah datang ke dalam dunia, mati di atas salib Golgota. Itu bagian Tuhan kerjakan untuk keselamatan kita. Di antara orang berdosa, saya orang berdosa. Saudara orang berdosa, dipilihnya. Kalau kita bisa jadi orang Kristen, ini suatu anugerah yang luar biasa. Sebab itu saudara-saudara kita mesti syukuri. Ya, tapi ada bagian kita yang tidak boleh kita lupa. Dan ini yang kita akan lihat bersama pagi hari ini. Kita membuka kitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17, ayat yang ke-23 sampai ayat 27. Mari kita berdiri bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-17. Mari kita membaca Alkitab kita bersama-sama. Ayat yang ke-23 dan sampai ayat yang ke-27. Ayat 23, yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka. Itu juga seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dan serumu Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita. Baik, saudara-saudara, Tuhan mengadakan perjanjian antara dirinya dengan Abraham. Dan ini bicara tentang keselamatan. Abraham tinggal di Ur Kasdim, tempat orang menyembah berhala. Abraham punya bapak namanya Terah. Terah penyembah berhala, orang berdosa. Di antara orang berdosa di Ur Kasdim, di antara keluarga Terah, Abraham dipilih Tuhan. Sambil berkata, Abraham, keluarlah dari kampung halamanmu, keluarlah dari tanah airmu, keluarlah dari keluargamu ke suatu tanah air yang kuberikan kepadamu, yang namanya Kanaan. Lalu itu yang Tuhan mau beri, saudaraku. Dan Tuhan berjanji, dari aku akan sediakan tanah air bagimu. Tapi bagi kamu Abraham, harus disunat seluruh keluargamu. Dari ayat inilah kita akan lihat satu tema tentang Abraham sekeluarga disunat. Abraham sekeluarga disunat. Saudara-saudara, sunat
Ini bukan syariat agama. Sunat ini sudah umur 4.000 tahun dari hari ini. Dari Abraham sampai hari ini kurang lebih 4.000 tahun. Bukan syarat agama. Abraham punya anak bernama Ismail dari budaknya. Bukan dari istri mudanya. Dari budaknya yang bernama Ismail. Saudara, dan Tuhan memberikan anak kandung dari istri sah bernama Sarah yang diberi nama Ishak. Saudara-saudara, semua dari keluarga Abraham kalau ingin mendapatkan Kanaan, tanah air yang penuh limpah susu dan madu, dari Abraham dan keturunannya harus mau disunat. Dan inilah sejarah tentang sunat itu. Saudara-saudara, sunat itu dimulai dari Abraham dan keluarganya. Lihat, sebelum itu tidak ada. Sebelum itu belum terjadi. Sehingga yang bukan keturunan Abraham tidak perlu disunat. Kenapa kita orang Kristen tidak disunat? Turunan Abraham. Bukan orang Yahudi. Bukan orang Israel. Saudara-saudara, kenapa orang Arab disunat? Karena dari Ismail lalu keluarlah bangsa Arab. Mereka disunat. Kenapa orang Israel disunat? Karena Israel adalah cucunya Abraham. Israel punya bapak bernama Yakub, bukan? Yakub punya bapak namanya Ishak, bukan? Dan Ishak adalah anak Abraham. Itu sebabnya tidak heran orang Israel juga disunat. Hanya supaya mereka tinggal dan mendapat tanah air yang namanya Kanaan. Ya, Abraham disunat umur 99, Ismail disunat umur 13 tahun, dan Ishak disunat umur 8 hari. Sejak Ishak sampai hari ini orang Israel disunat umur 8 hari. Bukankah Tuhan Yesus lahir dan disunat umur 8 hari? Saudara-saudara, jadi kita lihat ini luar biasa loh. Bapak dan anak disunat dalam sehari. Belum pernah terjadi. Zaman sekarang ini bisa masuk, apa namanya kok? Iya, bisa viral saudara. Ya kan, bapak dan anak disunat dalam sehari. Dan saudara-saudara, sunat tidak seperti hari ini. Dengan medis yang maju, dengan obat rasa nyeri, dan tidak ada sakit, dan mudah kering dan sembuh. Hari itu sunat dibuat dari batu yang diasah, dijadikan pisau. Dan tidak ada obat untuk segera mengeringkan luka dan nyerinya. Saudara-saudara, tapi kenapa mau? Apa tujuannya? Kenapa Abraham mau? Disunat itu sakit, saudara. Disunat itu sakit. Tidak seperti hari ini, sunat itu enak. Disunat itu sakit. Karena pisaunya dari batu. Iya, kalau batunya itu diasah tajam. Kalau tidak tajam, betapa sakitnya. Ini kenapa dia mau. Pasal 17 ayat yang ke-8 berkata demikian. Ayat yang ke-8 pasal 17 berkata demikian. Kepadamu Abraham dan pada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu firman Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu Abraham, engkau harus memegang perjanjianku ini. Apa? Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu Golgota. Makanya kita telah nyanyi tadi, darahnya telah memulihkan kita. Darahnya dicurahkan sebagai harga untuk membayar keselamatan kita. Itu bagian Kristus yang sudah diselesaikan. Dan bagian kita harus mau disunat sebagai tanda bukti saya orang pilihan Tuhan. Saya orang pilihan Tuhan. Saudara-saudara, dan untuk Abraham, mereka mau, ya, demi mendapatkan Kanaan, suatu perjanjian antara Allah dan Abraham. Suatu perjanjian yang abadi, yang tidak akan pernah diingkari. Allah akan memberi Kanaan, dan Abraham harus mau disunat.
Saudara-saudara, ini berbicara dua hal bagian. Allah sudah melakukan bagiannya dan ini bagian kita. Abram diselamatkan bukan karena disunat. Karena anugerah di antara orang berdosa di Ur Kasdim. Apakah Abram orang yang terbaik di Ur Kasdim? Tidak. Abram juga penyembah berhala, Alkitab menulis. Tapi karena anugerah, Tuhan memilih Abraham. Keluarlah dari Ur Kasdim. Aku akan beri engkau tanah air yang namanya Kanaan. Tanah yang limpah susu madunya. Samakan dengan kita semua. Kita semuanya adalah orang berdosa. Tidak ada orang berdosa itu baik. Tidak ada orang berdosa itu yang baik. Saudara, semua orang berdosa itu busuk di hadapan Tuhan. Orang berdosa itu rendah dan hina di mata Allah. Dan dibuang dari hadirat Tuhan. Saudara, tapi di tengah-tengah orang berdosa saya dan saudara, Yesus datang untuk membayar harga keselamatan kita. Orang yang telah dipilih untuk menerima anugerah tanah air yang manis indah, sorga yang bahagia. Saudara-saudara, kita lihat apa yang harus kita lakukan. Ya, kita lihat yang pertama, sunat secara lahiriah. Dalam Yosua 5 ayat 1 sampai 3, ketika semua raja orang Amon saya enggak lihat. Saya baca Alkitab saya aja, enggak kelihatan. Yosua pasal yang ke-5. Ya, saya sudah buat tulisannya besar, sama yang mengedit fontnya dibuat kecil, jadi matanya tidak sama. Kalau mata muda kelihatan, tapi mata tua kurang kelihatan. Tapi satu hal yang sama kita bisa kelihatan kalau lihat uang. Kita baca ayat ini, Yosua 5 ayat 1 sampai 3. Ketika semua raja sungai Yordan, semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu, sunat lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel di bukit kulit katan. Saudara-saudara, ini peristiwa waktu Yosua memimpin orang Israel menyeberang sungai Yordan. Musa sudah meninggal, usia 120 tahun di atas gunung Nebo yang sekarang ini Yordania. Tuhan tidak izinkan Musa menyeberang Kanaan, sungai Yordan bukan dan masuk tanah Kanaan. Yosua menjadi pengganti. Sebab itu saudara, pelayan-pelayan Tuhan, ini engkau yang melanjutkan perjalanan gereja Tuhan. Kami akan tua, kami akan tutup mata. Bukan kalau pendeta sudah meninggal lalu kita sudah sampai di sorga, belum bukan. Ada banyak pendeta yang sudah tua dan meninggal. Pendeta saya umurnya 103 baru meninggal. Bukan berarti kalau sudah 103 umurnya lalu kita sudah sampai di sorga. Gersom Sutopo, Om Pogwansin umur 103 tahun. Bukan berarti kita sudah sampai di sorga, bukan. Ada regenerasi untuk lanjut. Sebab itu saya titipkan semua pelayan-pelayan Tuhan. Lanjutkan ini pekerjaan Tuhan. Yang tua akan segera berakhir. Yang tua segera akan tutup mata. Kita lihat ada Pak Andreas Subejo, majelis gereja kita, sudah pulang mendahului kita. Ada Pak Aris Rudianto, sudah pulang mendahului kita. Saudara-saudara, majelis gereja, belum jemaat yang lainnya. Ya, oleh sebab itu, benar. Waktu Musa sudah tutup mata, perjalanan ke Kanaan dipimpin oleh Yosua. Luar biasa, Tuhan pakai Musa membelah laut Kolsom, dan orang Israel menyeberang di tengah kekeringan laut merah. Waktu Yosua memimpin orang Israel, waktu tabut Allah itu tabernakel itu, dipikul oleh imam-imam, dan waktu kaki imam-imam menginjak sungai Yordan, sungai itu terbelah
menjadi dua dan orang Israel berjalan dalam kekeringan. Ini mengingatkan Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapapun hamba Tuhan semuanya dipakai oleh Tuhan. Tuhan kuasanya masih ada, mujizatnya masih terjadi, dan itu sampai hari ini. Sebab itu marilah jemaat, kita sedang merindukan mujizat demi mujizat itu terjadi, karena kita sedang hidup di zaman mujizat. Oleh sebab itu, kita lanjutkan bersama-sama dalam menyeberang itu. Lalu Yosua disuruh membuat pisau dari batu. Ayat ini berkata apa? Saudaraku, banyak hanya keturunan Ibrahim. Israel setelah tiba di Kanaan harus disunat lagi. Tulis ayat itu kan? Disunat kedua kalinya. Ini bukan bicara disunat 2 kali, habis saudara disunat 2 kali. Iya kan? Bukan disunat 2 kali. Kenapa mereka disunat setelah sampai di tanah Kanaan? Karena yang keluar dari tanah Mesir, yang di perjalanan 40 tahun semua mati. Yang lahir di Kanaan ini tidak sempat disunat. Oleh sebab itu sampai di Kanaan, Tuhan mau semua harus disunat lagi. Bukan berarti disunat 2 kali, tapi belum disunat di perjalanan. Inilah saudaraku, sunat secara lahiriah. Ya, kenapa kabur ya? Ya, jadi kita lihat bersama-sama. Ya, Tuhan itu konsekuen dengan janjinya. Siapa yang mentaatinya hidup. Siapa yang melawan dan memberontak menanggung akibatnya. Saudara-saudara, bagi Israel sunat itu masih berlaku sampai hari ini. Sehingga Tuhan Yesus pun waktu dia lahir, ia pun harus disunat sebagai orang Yahudi 8 hari setelah kelahirannya. Nah, di dalam Keluaran pasal 4 ayat 20-26, saya baca Keluaran pasal yang keempat, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kejadian 4, terlalu kecil itu di depan, di belakang sana itu. Tolong kalau yang mengedit untuk menolong saya, jangan dirubah, kecil sekali buat saya. Ko Andri kelihatan itu? Belakang? Yang belakang sana? Masih masa muda matanya, luar biasa. Ya, saya udah enggak kelihatan, saudaraku. Tapi kalau di situ ada uang merah, wah kelihatan saya. Kejadian 4 ayat yang ke-24, saya baca Alkitab yang ada. Kejadian 4 ayat 24. Kejadian pasal 4 ayat 24. Sebentar. Keluaran, bukan Kejadian. Kenapa dirubah lagi? Keluaran, saudara. Catatan saya Keluaran. Nah, ini yang merubah ini tolong. Ya, enggak apa-apa. Itu telah membantu saya. Ini Kejadian. Itu kan Kejadian. Keluaran 4. Ayat yang ke-24 berkata demikian. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuh Musa. Sipora istrinya mengambil pisau dari batu, dipotongnya kulit katan anaknya yang bernama Gersom, kemudian disentuhkan dengan kulit itu ke kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. 26. Lalu Musa hidup sebagai pengantin darah dan Sipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Tuhan itu tidak main-main dengan janjinya. Ya, sebab itu sampai hari ini siapapun yang melanggar janjinya, Tuhan tidak segan-segan untuk turun tangan. Musa, siapa yang tidak kenal Musa? Orang yang pakai Tuhan luar biasa. Di perjalanan Musa lupa menyunat anaknya yang bernama Gersom. Lalu Tuhan hendak membunuh Musa. Lihat, siapapun yang salah, jemaatkah, hamba Tuhankah, Tuhan tidak segan-segan untuk mendidik dan memproses hidup kita dengan hajaran-hajarannya. Musa hendak membunuh. Kenapa? Musa sayang kepada buat kita, saudara-saudara,
sayang anak jangan salah. Banyak orang tua sayang anak tapi salah dalam rohani. Ya, ayo ke sekolah minggu, kasihan masih belum bangun. Ayo kita ke gereja, kasihan dia capek. Kenapa Musa dia tidak menyunat anaknya? Kenapa? Ada alasan yang masuk akal yang bisa diterima. Bukankah disunat dengan pisau batu itu sakit? Siapa orang tua yang rela melihat anaknya berdarah-darah dan mengalami sakit di perjalanan? Ya kan? Dan ada obat penahan sakit. Dan tidak ada obat yang mudah mengeringkan luka yang habis disunat. Musa sebagai bapak, dia tidak tega. Si mama, Sipora, dia tidak rela anakku sakit, bisa demam loh. Aku bisa demam anakku di perjalanan. Tapi demi sayang anaknya, Musa hampir dibunuh Tuhan di tengah jalan. Sebab itu ibu bapak, jangan salah kita menyayangi anak kita. Semua orang tua sayang anak, termasuk saya semua. Tapi didikan Tuhan mesti jalan. Didikan Tuhan mesti jalan. Saudara-saudara, kenapa orang tua, saudaraku, orang tua baik saja, makasih. Kita tidak tahu anak kita kelak baik atau tidak. Dan ini pengalaman yang kita lihat, dikecilkan sedikit. Orang tua baik saja, kadang-kadang kita melihat anak-anak kita tumbuh tidak baik. Apalagi orang tua tidak baik. Jadi apa anak-anak kita? Oleh sebab itu saudara-saudara, jadilah orang tua yang baik. Yang setuju katakan? Alkitab menulis raja-raja Israel itu papanya baik, anaknya kurang ajar luar biasa. Ada yang papanya jelek, anaknya cinta Tuhan luar biasa. Kita tidak mengerti. Kita tidak tahu kenapa begitu. Tapi inilah sejarah kehidupan. Saudaraku, bukan lalu kita beralasan percuma aku jadi orang baik, anakku tidak jadi baik. Oh, tidak boleh alasan itu. Orang yang baik saja tidak tahu kelak jadi apa anaknya. Apalagi kalau orang tidak baik, jadi apa anak kita? Saudara-saudara, Musa dia sayang anak, saudaraku, tapi salah. Demi itu Tuhan akan membunuh di tengah jalan. Saudaraku, karena lupa menyunat anaknya secara lahiriah. Siapakah yang langgar perjanjian? Ada sanksinya. Ya, siapa yang melanggar? Musa sedang berjalan ke tanah Kanaan, bukan? Dalam perjalanan dia lupa menyunatkan anaknya. Musa sudah waktu di tanah Mesir sudah disunat. Waktu umur 8 hari. Tetapi anaknya dia lupa karena mungkin sayang. Karena disunat itu sakit. Nanti kita akan lihat secara rohani. Disunat itu juga sakit. Ya, disunat itu juga sakit. Apalagi zaman itu dari batu pisaunya. Yang tentunya tidak tajam. Yang tentunya tidak higienis. Tentunya penuh resiko. Dan bisa infeksi pada waktu sunat itu dilaksanakan. Saudara-saudara, jadi inilah sunat secara lahiriah. Hanya untuk Abraham dan anak-anaknya. Kita bukan keturunan Abraham. Kita bukan orang Yahudi. Kita juga bukan orang Israel. Makanya betul pendiri proklamator Republik Indonesia, founding father Republik Indonesia, Bung Karno pernah mengucapkan, kalau engkau orang Kristen, jadilah Kristen yang Indonesia. Jangan Kristen yang barat-baratan. Gitu loh, jadilah Kristen yang Indonesia, yang tidak menghilangkan budaya, yang tidak bersalah dengan Alkitab, tidak menghilangkan etika, yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Saudaraku, kalau perlu ada gereja Jawi kan di Indonesia ini, Jawi Wetan, kebaktian pakai sarung, tidak apa-apa. Itu budaya Jawa.
Tidak boleh saudara, lalu menghilangkan budaya itu. Saya waktu pelayanan pertama di Banyuwangi, saya buka pos PI di tempat perhutani. Saudara mau tahu yang hadir? Yang hadir, saya di tengah-tengah pohon-pohon jati, yang hadir itu hampir 100 orang. Saya hanya bawa gitar, saya nyanyi keliling-keliling di antara orang Boro, orang yang tanam kedelai dan jagung di tengah-tengah pohon jati. Lalu mereka menjadi Kristen, kita kebaktian sarungan. Tidak ada lampu kan, pakai strongking waktu itu. Sarungan. Untung pendetanya tidak sarungan. Saudara-saudara, ya kan? Tidak apa-apa, jangan dilarang. Gitu loh. Jadi kalau besok minggu ada kebaktian yang pakai sarung, jangan dilarang. Anggap dia tidak punya celana. Perlu dikasih celana. Saudara-saudara, di Blitar ini baik. Saya umumkan perjamuan suci pakai baju putih. Yang tidak punya baju putih menghubungi Mas Nanang. Dikasih baju putih. Dan benar. Ada satu toko di Blitar ngasih baju putih semua. Bukan kalau baju putih itu lebih baik dari yang baju warna, bukan. Sama. Tapi kalau seragam kan bagus, saudara. Ya kan? Kalau seragam kan baik, sekali dalam sebulan ibadah perjamuan suci pakai baju putih. Bukan berarti putih lebih baik dari warna, bukan. Bukan, saudara. Ya kan? Yang perempuan juga begitu. Yang tidak punya baju putih lapor, lalu dikasih baju putih. Wow, bagus aku. Baju putih ini bisa dipakai untuk ke gereja, bisa dipakai untuk kemana-mana. Saudara, baik, kita lanjutkan bersama. Inilah sunat lahiriah. Orang Kristen, kenapa tidak sunat? Kenapa tidak sunat? Selain kita bukan orang Yahudi dan bukan orang Israel, karena kita tidak ingin ke Kanaan yang di dunia ini. Kita tidak akan tinggal di tanah Kanaan yang hari ini terus perang, yang tidak pernah berhenti. Tapi kita punya tanah air yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sorga yang mulia, yang telah dibayar dengan harga kematiannya di atas salib Golgota. Apa bagian kita? Sama. Kita mesti mengalami sunat rohani. Nah ini saya mau baca. Dalam Roma 2 ayat 29. Kenapa masalah muncul? Kenapa persoalan datang? Kenapa lingkungan tidak ada damai? Kenapa negara kacau dalam perang? Karena tidak disunat rohaninya. Saya mau baca Roma 2 ayat yang ke-29 berkata demikian. Roma 2 ayat yang ke-29 berkata demikian. Orang Yahudi yang sejati ialah orang Yahudi yang tidak nampak keyahudiannya. Sunat yang benar ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Maka pujian datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ini bagian kita. Kristus sudah mengerjakan bagiannya. Dia membuka pintu gerbang sorga dengan mati di atas salib Golgota. Saudara, saya sudah siapkan khotbah untuk Paskah depan tentang mengingat korban Kristus. Ya, gambar Yesus di depan itu ganteng. Itu cakep. Semua orang mau pakai kalung gambarnya Yesus. Punya gambar di rumahnya, gambarnya Yesus yang cakep itu. Tahukah saudara waktu Yesus di atas salib? Orang menghindari memandang dia. Apa itu? Apa itu? Kalau ada orang sampai tidak mau lihat wajah kita, itu apa itu? Saking ngerinya, saking menakutkannya, saking tidak tahan melihatnya. Karena hancur, karena cambukan yang berduri, yang dicambukkan oleh tentara Romawi kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saya akan khotbahkan di hari Paskah akan datang. Orang Kristen boleh disunat. Ada dokter-dokter di sini, ya, ada mantri-mantri di sini, boleh. Tapi bukan harus. Orang Kristen boleh disunat demi alasan kesehatan, tapi bukan suatu keharusan. Saudara-saudara, bukan suatu keharusan dan tidak punya nilai apapun untuk tinggal di sorga. Tidak ada nilai apapun. Sebab itu saya bersyukur Yepo sekian puluh tahun ada di Kota Ngunut. Belum pernah ada jemaat yang mau beston sunatan.
Bukan berarti orang Kristen tidak ada sunatan. Tapi saya tidak mau melayani beston sunatan. Kenapa? Ucapan beston itu atau ibadah keluarga itu ada temanya. Temanya penghiburan, saya khotbah tentang penghiburan. Temanya pindah rumah, saya khotbah tentang pindah rumah. Ya kan? Apalagi ada orang, apalagi diberkati syukur, lalu kita khotbah tentang syukuran. Nah, kalau temanya sunatan, terus saya mau cari di mana ayat Alkitab? Tidak ada itu. Ya kan? Orang Kristen boleh disunat, tapi bukan suatu keharusan. Saudara-saudara, sunat secara lahiriah agar bisa memiliki Kanaan, tanah Palestina hari ini. Kita kan bukan mau ke sana. Ya, sunat secara rohani bukan supaya kita masuk sorga. Karena sorga sudah diberikan oleh Kristus lewat kematiannya di Golgota. Sunat secara rohani, tanda orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Bukankah banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih? Mari kita mau tandai pilihan Tuhan atas hidupku dan hidup saudara. Dengan mau disunat secara rohani. Siapapun. Sunat lahiriah dilakukan sekali seumur hidup. Tidak ada sunat 2 kali, bukan? Ya, tapi sunat rohani terjadi setiap saat. Setiap waktu mau disunat secara rohani sebagai tanda orang pilihan Tuhan. Kita lihat saudara dalam 1 Korintus 7 ayat 19, bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi kita lihat bersama-sama saudara-saudara, mentaati firman itu jauh lebih penting daripada disunat secara lahiriah. Apa artinya disunat jasmani tapi tidak melakukan perintah-perintah Tuhan dalam firman-Nya? Apa artinya disunat lahiriah tapi memberontak terhadap firman Tuhan? Tidak ada artinya, bukan? Oleh sebab itu saya katakan, kekristenan kita tidak bisa diukur karena rajinnya saya di gereja. Ukuran Kristen saya bukan oleh karena saya jadi seorang pendeta dalam pelayanan, tapi adakah saya mau disunat secara rohani? Apa itu saudara, disunat secara rohani? Dan ini semua harus mengalami sebagai tanda aku orang pilihan Tuhan. Ya, sunat atau tidak sunat tidak penting. Tidak penting. Loh, kalau tidak penting ya ngapain dilakukan? Kan gitu. Kalau tidak penting ngapain dikerjakan? Buang-buang energi dan buang-buang biaya dan segala-galanya. Ibu bapak kekasih Tuhan, jangan takut dibilang kafir karena tidak disunat. Salah. Saudaraku, saya bukan orang Yahudi. Saya bukan keturunan Abraham. Saya tidak ingin tinggal di tanah Palestina. Itu untuk Abraham. Saya punya tanah air yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan bagian kita mengalami sunat rohani. Apa itu? Saudaraku, ini yang penting. Ya, ini yang penting. Akhirnya Israel dibuang Tuhan keluar dari Kanaan, bukan? Bukankah orang Israel sudah disunat? Tapi Tuhan memuntahkan mereka dari Kanaan. Mereka ditawan sebagai budak di tanah Babilonia. Mereka dihancurkan kerajaan dan orang-orangnya. Bukankah mereka sudah disunat? Tapi Tuhan membuang mereka kembali. Karena mereka hanya sunat lahiriah, tapi tidak sunat rohania, yaitu taat akan firman Tuhan. Mentaati firman jauh lebih penting dan berharga ketimbang sunat secara lahiriah. Nah, kita lihat apa itu sunat rohania yang harus menjadi bagian kita. Kita membaca itu di dalam Yeremia pasal yang ke-6 ayat 10. Saya coba membacanya. Kepada siapakah aku harus... Wah, enak membaca di sini. Saya tidak kelihatan ya. Baik. Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang bisa dibesarkan bagian belakang ya fontnya supaya saya membantu saya untuk ya. Yeremia 6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Yeremia 6 ayat 10, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat,
Mereka tidak dapat mendengar, sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Aku penuh dengan kehangatan murka. Aku telah payah menahannya, kata Tuhan. Aku harus menumpahkan kepada bayi di jalan, pada kumpulan teruna bersama-sama. Karena baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Ayat yang selesai. Saudaraku, kenapa Tuhan membiarkan perempuan akan ditangkap, pemuda-pemudi akan dibiarkan rebah, dan yang tua pun akan tutup mata? Karena mereka tidak mau disunat telinganya. Ini secara rohani buat kita bersama-sama. Sunat, saudaraku, telinganya. Kenapa Tuhan kasih kita telinga dua? Karena Alkitab berkata, supaya kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kenapa Tuhan kasih kita mulut satu? Supaya tidak banyak bicara. Karena banyak bicara, banyak salah. Saudara-saudara, kita boleh mendengar apa saja karena kita punya telinga. Tapi kita tidak boleh bicara apa saja yang telah kita dengar. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita mesti mau, apa sih disunat itu? Dipotong. Apa itu dipotong? Saya mau tanya ibu bapak yang punya anak yang atau melihat orang lain yang sudah disunat. Setelah disunat diapakan kulit katannya? Digoreng. Setelah disunat kulit katannya diapakan? Dibuang. Dibuang. Relakanlah yang lebih dari apa yang kita punya, yang tidak rohani, untuk dibuang. Karena itu tidak penting. Sunat secara telinga. Telinga kita mesti disunat, dengar apa saja boleh. Tapi jangan cepat berkata-kata. Karena itu yang Tuhan mau. Orang Israel hanya suka mendengar, tapi tidak suka melakukannya. Sudah disunat orang Israel, tapi bukan jaminan rohaninya baik. Ini penting. Ya, kalau sudah disunat jasmani, bukan jaminan rohaninya baik. Bukan jaminan. Orang yang rajin ke gereja rohaninya baik, bukan jaminan. Orang yang melayani rohaninya baik, bukan jaminan. Apa jaminannya? Kalau kita melakukan perintah Tuhan. Ini jaminannya. Menjadi orang yang rohani. Saudara-saudara, akhirnya Tuhan membuang Israel karena mereka hanya disunat secara lahiriah, tapi tidak disunat secara rohania. Dan gereja, orang Kristen, saya termasuk pendeta, dan saudara jemaat, mesti relakan telinga kita disunat. Apa itu? Dipotong dari cerita-cerita yang tidak baik. Kita boleh dengar berita yang kurang baik tentang orang, tapi jangan cepat menceritakan berita itu kepada siapapun. Saudara-saudara, itu artinya mau disunat rohaninya. Puji Tuhan, saudara-saudara, Yeremia menyerukan agar disunat telinganya. Ya, bukan berarti telinganya dipotong. Bukan berarti telinganya tidak ditiadakan dari hidup manusia. Tapi sesuatu yang tidak berkenan untuk didengar dan diceritakan, mesti dipotong. Saudara-saudara, mulut kita yang terlalu panjang, relakan untuk dipotong. Bukan mulut panjang yang giginya keluar, bukan. Saya demi supaya tidak pakai dot, kan merusak giginya. Saya bilang, jangan pakai dot terus, nanti giginya bisa gini loh. Dia takut. Lalu dilepas compingnya, dotnya. Saudara-saudara, mulut kita disunat bukan karena terlalu panjang giginya, tapi terlalu panjang ngomongnya tentang orang. Gitu loh. Makanya acara televisi yang paling disukai orang, itu bukan sinetron, tetapi gosip. Apalagi silet, makin digosok makin sip. Apalagi cerita tentang orang lain. Saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan sebagai tanda saya orang pilihan Tuhan. Saya berbakti karena saya orang pilihan Tuhan dan mau disunat secara rohani. Puji Tuhan. Apalagi saudaraku, yang mau menyatakan sebelum diberitakannya, ya kan? Oleh sebab itu alami semua ini. Sorga sudah terbuka, sorga sudah dibayar lunas.
Tinggal siapa yang akan masuk di dalamnya. Saya dan saudara, tentunya orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dalam Yeremia 9 ayat yang ke-25 berkata, lihatlah waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang tidak bersunat ya. Wah, saya mau baca ini ya, pasal 9 ayat 25. Saudara bisa lihat, saya tidak bisa lihat. Ya, saya membacanya ya, tidak apa-apa terganggu sedikit. Pasal 9 ayat yang ke-25 berkata demikian. Waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, baik itu orang Mesir, baik itu orang Yehuda, orang Israel, baik itu orang Edom, baik itu orang Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Kita lihat saudara-saudara kekasih Tuhan, sunat rohani harus dialami oleh kita sebagai tanda, sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Yaitu selain disunat telinga kita, supaya jangan sembarang yang kita dengar, kita omongkan. Kita mesti punya filter untuk tidak semua omong yang kita dengar. Sebab yang kita omong bisa menyakiti orang. Yang kita omong bisa membuat orang tersinggung dan membuat orang bertengkar. Sebab itu kita mesti bisa meredam. Yang didengar tidak semua diseritra. Sebab itu akan berbahaya. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang kedua, sunat hatinya. Ya, orang yang sudah disunat lahiriah, ya, orang Mesir, karena ia adalah keturunan Abraham dari Ismail. Orang Israel dari Ishak. Orang Edom, Amon, dan orang Moab itu orang Arab. Sekarang Yordania, keturunan dari Ismail, sudah disunat. Tapi Tuhan murka terhadap mereka karena mereka tidak disunat hatinya. Saudaraku, walaupun mereka sudah disunat secara lahiriah, tapi karena tidak disunat secara rohania, Tuhan menjadi murka. Tuhan menjadi tidak berkenan karena hatinya tidak disunat. Apa itu, saudara? Kesombongan kita. Jangan sombong. Kita boleh pintar, kita boleh diberkati, tidak boleh sombong. Itu mesti disunat. Sebab itu orang Kristen mesti rendah hati, karena kesanalah air mengalir. Semakin rendah tanah, semakin kesana air mengalir. Semakin rendah hati kita, semakin kesana Tuhan perintahkan berkat untuk kepada kita. Oleh sebab itu, saudaraku, tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh menghina orang, tidak boleh mencaci maki orang. Kenapa? Itu membuktikan hati kita belum disunat. Saudara-saudara, hati yang penuh dengan kebusukan, hati yang penuh dengan ketamakan, ini mesti disunat. Akar segala kejahatan, cintakan uang dari dalam hati. Oleh sebab itu, saudara, inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia sudah memberikan tanah perjanjian untuk kita di sorga yang mulia. Sebagai harga keselamatan sudah dibayar lunas. Sekarang bagian kita, orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kalau orang Israel disunat secara lahiriah, kita mesti mau disunat secara rohania. Nah, ini kita membaca bagi kita yang terakhir, Galatia 6 ayat 15. Ya, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Wow, saudara. Lihat saudara, tidak ada artinya. Tapi yang ada artinya adalah ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru adalah lebih dari segala-galanya. Bukankah Tuhan Yesus waktu hidup memberitahukan ini kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi? Apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak boleh lihat kerajaan sorga, apalagi masuk di dalamnya. Nikodemus tidak mengerti apa itu artinya masuk kembali lahir baru. Adakah aku bisa yang sudah tua masuk rahim ibuku lagi? Yang dimaksud lahir baru, yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit.
Saudaraku, yang lama ditinggalkan, yang lama sudah disunat, dipotong, yang baru sudah terbit. Kalau ini ada dalam gereja, kalau ini ada dalam diri orang Kristen dan hamba Tuhan, bukankah damai sejahtera dalam hidup di dunia ini? Keluarga jadi damai, lingkungan jadi damai, gereja jadi damai, bangsa negara jadi damai. Kenapa? Sudah disunat. Hatinya tidak gampang, saudaraku, menuntut, tidak gampang berontak, tidak gampang membalas dan seterusnya. Dan ini harus ada. Ibu bapak, menjadi ciptaan baru. Sunat jasmani tidak ada hubungannya dengan akhlak dan rohani. Jangan dikira kalau sudah disunat lahiriah lalu akhlaknya baik. Oh tidak, tidak ada hubungannya. Kecuali jadi ciptaan baru, akhlaknya jadi baik. Kita lihat sifatnya jadi baik, hidupnya jadi baik. Oleh sebab itu pagi hari ini kita datang kepada Kristus yang telah membayar mahal harga keselamatan kita di Golgota, yang menyediakan tanah air manis indah buat kita. Dan sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan, siapapun kita, relakanlah lewat firman Tuhan menyunat lagi hidup kita. Sudah disunat waktu lalu, kemarin, tapi sunat rohani berlangsung seterusnya. Tidak boleh sombong. Tanda orang sombong itu tidak suka bergaul dengan orang, tidak suka nyopo sama orang. Aku kan tua, kalau kau tidak mau nyopo, aku tidak mau nyopo, itu sombong. Itu sombong. Saudara, siapapun, saya kan pendeta. Kalau saya tidak, kamu sopo, aku juga tidak mau sopo. Sombong. Mesti mau disunat. Sebab rendah hati itu yang Tuhan senang untuk memberikan berkatnya kepada kita. Puji Tuhan saudara, kita akhiri menjadi ciptaan baru, itu yang ada artinya. Tuhan mau hari ini kita pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan hidup baru. Yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit. Darahnya yang ditumpahkan di Golgota menyucikan lagi dosa kita, membaharui lagi kehidupan kita yang lama. Lalu Tuhan senang dengan kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari